ya di sana, teman-teman? Kedengaran nggak ya suaraku? Udah jam 16.10. Oke, makasih udah ngerespons ya kedengaran ya. Nah, jadi di sini aku mau sampaikan dulu. Kalau sekarang kita latihan soal, ada 6 soal latihan. Ini memang versi UTBK. Nah, jadi tentang struktur sosial, yang mana struktur sosial itu ada kita kenal stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial, gitu teman-teman. Nah, jadi di sini ada 6 latihan soal, jadi kalian jawab dulu selama 3 menit. Kita misalnya soal pertama dijawab, 3 menit, aku tunggu ya 3 menit, kakak tunggu, terus kita langsung masuk ke jawaban dan pembahasannya. Jadi setiap soal itu waktunya 3 menit ya teman-teman, waktunya 3 menit tentang struktur sosial. Nah, di hari Jumat minggu ini, itu cara belajar yang aku terapkan berubah, yaitu ada latsol dan materi, latihan soal dan materi. Yang mana latihan soal ini bukan langsung 6 ya teman-teman, bukan langsung 6 soal, tapi dia nanti di hari Jumat kita masuk, awalnya itu kita pretest dulu. Pretest ada 3 soal, lalu aku lanjut jelaskan ke materi dan post test. Terakhir kita buat post test lagi sebanyak 3 soal, begitu teman-teman. Biar melatih pemahaman teman-teman juga nih di sini. Udah ngerti atau belum tentang materi di hari Jumat? Nah, materi di hari Jumat itu aku spill dikit ya, itu tentang integrasi sosial dan masyarakat multikultural. Jadi boleh bener nih untuk teman-teman di sini belajar dulu tentang latihan soal mengenai materi integrasi sosial dan masyarakat multikultural di hari Jumat gitu. Yang penting yang pertama awal masuk ada 3 soal pretest dan post test itu di akhir 3 soal juga. Gitu ya, teman-teman. Oke, aku share screen dulu ya, bentar. Oke, kelihatan ya. Udah kelihatan kan slide-nya, teman-teman? Oke, udah kelihatan ya. Ya, thank you. Nah, kita mulai ya. Aku mau memperkenalkan diriku lagi ya, teman-teman. Barangkali teman-teman di sini mungkin ada yang lupa. Nah, aku Mutiara. Kalian bisa panggil aku Kak Mutiara atau Kak Tiara. Aku di sini berperan sebagai tutor sosiologi. Tugasnya itu sebagai tutor sosiologi yang sekarang mengajar struktur sosial. Sekarang ini mengajar materi struktur sosial. Nah, aku dari Universitas Sumatera Utara, program studi ilmu kesejahteraan sosial, angkatan 2020, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soalnya sebentar. Nah, ini latihan soalnya mengenai struktur sosial, teman-teman. Jadi yang pertama aku bacakan dulu ya soalnya. Di sini ada gambar sistem kasta di masyarakat Bali. Ada piramida di sini ya, segitiga piramida di sini. Ada sistem kasta di masyarakat Bali. Nah, soalnya itu berdasarkan gambar terlihat berdasarkan gambar tersebut terlihat struktur sosial, yaitu ini keterangannya ya. Keterangan yang pertama itu ada Brahmana, ada Waisya, yang ketiga ada Kesatria, dan yang keempat ada Sudra. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi aku kasih waktu untuk teman-teman jawab 3 menit ya dari sekarang ya. 3 menit aku kasih waktu untuk menjawab sampai jam
18, teman-teman. Oke, mau di chat atau di unmute juga nggak apa-apa. Oke, di chat udah banyak yang jawab A ya. Udah banyak yang jawab A. Apakah A itu? Tunggu ya, A adalah stratifikasi sosial tertutup. Oke, kita tunggu. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke, kelamaan ya 3 menit. Oke. 2 menit deh, 2 menit, 2 menit. Ini 16 17 ya, 16 17. Bentar ya, 16 17 kita tunggu. Oke ya, teman-teman udah 16 17 jam jam itu ya, 16 17. Oke, kita lihat jawaban dan pembahasannya. Bentar ya. Nah, iya benar teman-teman, jawabannya itu A. Gimana pembahasannya? Pembahasannya adalah stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi yang tidak memungkinkan individu tersebut untuk melakukan perpindahan status. Contohnya adalah sistem kasta, yaitu pada masyarakat Bali ya teman-teman, pada masyarakat Bali. Ya memang stratifikasi sosial tertutup itu tidak bisa berpindah status. Dia bukan seperti stratifikasi sosial terbuka ataupun campuran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Ya, waktunya 2 menit ya, teman-teman. Waktunya 2 menit sampai jam 16.20. Yuk, dijawab. Oke, teman-teman jawab B ya. Sebentar ya. Ya, udah jam 16.20. B itu apa ya? B itu diferensiasi sosial. Jadi, sebutkan pengelompokan di masyarakat yang terjadi
keragaman mata pencaharian. Teman-teman banyak yang jawab B ini ya. Oke, kita lihat apakah jawaban dan pembahasannya. Sebentar. Oke, jawabannya itu iya benar B, teman-teman. Jawabannya itu benar B. Soal tersebut termasuk ke dalam diferensiasi sosial berdasarkan profesi atau pekerjaan, yang mana terdapat keterampilan dan keahlian dalam diri seorang individu. Dalam soal tersebut juga ada pernyataan keragaman mata pencaharian, yang berarti mata pencaharian termasuk ke dalam profesi atau pekerjaan. Jadi juga termasuk ke dalam bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Dan sebentar. Ya, teman-teman jawab 2 menit ya, sampai 16.23, teman-teman. Sampai 16.23 ya, teman-teman. Nomor 3 nih. Wah, teman-teman pada berjawab B. B lagi, B lagi. Oke ya, teman-teman, udah jam 16.23. Teman-teman, lagi-lagi banyak yang jawab B. Nah, apakah B itu? B itu vertikal naik. Oke, kita perhatikan ya soalnya dulu. Ya, nomor 3 soalnya itu, seorang karyawan bekerja udah lama nih di perusahaan elektronik. Oleh karena prestasi dan kegigihannya, maka ia diberi tugas baru menjadi seorang manajer di suatu perusahaan. Perubahan status tersebut termasuk, kita lihat ya, jawaban dan pembahasannya. Bentar. Iya, jawabannya benar, teman-teman. Vertikal naik. Oke, vertikal naik. Soal tersebut termasuk ke dalam stratifikasi secara vertikal atau tegak lurus. Dalam soal tersebut juga ada pernyataan karena prestasi dan kegigihannya bekerja, maka ia diberikan tugas baru menjadi seorang manajer di perusahaan elektronik, yang berarti ada kenaikan status dan peran seorang karyawan tersebut. Karena dia gigih bekerja, maka status dan perannya menjadi vertikal naik. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal keempat ya, ke soal nomor 4. Ya, lagi-lagi di sini ada gambar nih, teman-teman. Ada gambar segitiga ya, segitiga atau piramida. Nah, keterangannya yang ini ya teman-teman, keterangannya yang bawah, bukan di gambarnya ya keterangannya. Keterangannya itu yang bawah, yang manajer, yang satu manajer, dua supervisor, yang ketiga ada karyawan, gitu teman-teman. Keterangannya yang bawah ya teman-teman, yang ini keterangannya. Oke, kakak kasih waktu 2 menit ya.
2 menit dari sekarang sampai jam 16.27, teman-teman. Oke guys, sudah jam 16.27 ya. Teman-teman pada banyak jawab D. Apakah itu D? D adalah kekuasaan. Nah, kita lihat ya pertanyaannya itu dasar pelapisan sosial pada gambar tersebut adalah teman-teman pada jawab D. Oke, kita lihat jawaban dan pembahasannya sebentar. Tunggu ya. Salah teman-teman, jawaban yang benar itu adalah keahlian, yaitu yang B. Karena dasar pelapisan sosial pada gambar tersebut adalah keahlian, yang mana berdasarkan keterangan yang ada yaitu manajer, supervisor, dan karyawan memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda ya teman-teman. Tiga orang ini manajer, supervisor, dan karyawan itu memiliki keterampilan yang berbeda-beda ternyata. Keterampilan atau keahlian ya. Kemampuan dan keterampilan mereka itu tidak sama. Maka terlihat di sini bahwa pelapisan sosial tersebut berdasarkan keahliannya ya teman-teman. Nah kalau kekuasaan tadi gimana? Kalau kekuasaan tadi ini kalau kekuasaan tadi itu sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke bisa kayak keturunan juga, kayak keturunan dari raja ke anaknya digantikan posisi tahta raja ayahnya dengan anaknya gitu. Jadi kalau kekuasaan ini sebenarnya lebih ke keturunan juga bisa lebih ke kelompok sosial, juga bisa kelompok sosial seperti partai politik ya, teman-teman. Kekuasaan di partai politik itu juga bisa, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal kelima. Sebentar. Ya, ini soal kelima, teman-teman. Diperhatikan baik-baik ya. Ini ada 3 pernyataan. Oke, ini dimulai sampai jam 2 menit ya, teman-teman, sampai jam 16.31. Silakan, teman-teman. Sebentar ya, ada yang nanya ya. Keahlian dan ilmu pengetahuan sama atau tidak? Sebenarnya sama, keahlian dan ilmu pengetahuan itu sama. Karena dengan adanya keahlian, pasti manusia itu mempunyai ilmu pengetahuan, bukan? Manusia itu mempunyai pengetahuan di dalam pikirannya. Nah, maka dia bisa
mempraktikkan itu disebut dengan keterampilan atau keahlian dia gitu. Sebenarnya sama-sama. Kalau dia mempraktikkan dan itu menjadi keahlian itu sama. Maba FH Unair. Amin. FH ya. Oke, apa nih jawabannya teman-teman? 1631 ya, teman-teman. Nah, teman-teman pada jawab C. Oke, kita lihat nanti ya. Semenit lagi, semenit lagi. Oke, udah 1631 ya, teman-teman. Sebentar ya. Ada yang jawab C, kebanyakan jawab C ya dari kalian. Lalu ada yang masih ragu nih, masih bimbang. B kayaknya, tapi nggak tahu deh. Oke, kita cek ya. Kita lihat dulu soalnya. Kita lihat dulu soalnya. Di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, Insinyur T. P. Rahmat mendapatkan gelar honoris causa dari ITB, teman-teman. Nah, yang kedua, Kasman Singodimejo, tokoh dari Jawa Tengah, tokoh ya ini, tokoh dari Jawa Tengah, diberi gelar pahlawan nasional. Yang ketiga, Presiden mendapatkan gelar adat Binji Nagara Madapolo dari Kerajaan Tidore. Pertanyaannya, dari pernyataan-pernyataan tersebut, mana nih yang menunjukkan status seseorang dalam masyarakat dengan cara, nah teman-teman tadi ada yang jawab C ya, ada yang jawab B dan ada yang jawab C. Kita lihat ya, gimana tuh pembahasan dan apa jawabannya. Oke, jawabannya adalah assign status ternyata teman-teman. Kenapa bisa begini? Nah, pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan status seseorang dalam masyarakat dengan cara assign status. Pernyataan-pernyataan tadi ya, 3 pernyataan tadi, karena assign status merupakan status yang diberikan karena seseorang itu telah berjasa. Telah berjasa seperti pernyataan-pernyataan yang 3 tadi ya, teman-teman, yang mana mereka diberikan gelar bukan gelar pendidikan, melainkan gelar yang diberikan karena mereka telah berjasa melakukan suatu kewajiban tertentu. Gitu, teman-teman. Nah, contoh lagi tuh bisa ini contoh lagi ya, bentar ya. Soeharto ya, presiden kita dulu. Soeharto pernah diberi gelar sebagai Bapak, kalau nggak salah tuh gelar dia tuh pernah diberi sebagai gelar Bapak Ekonomi atau Bapak Pembangunan gitu teman-teman. Karena dia telah berjasa membangun sesuatu untuk masyarakat, teman-teman. Nah, kita lihat ya, tadi ada yang jawab achieve, tadi ada yang jawab achieve status. Ada yang jawab achieve status. Nah, achieve status adalah status yang didapat berdasarkan usahanya ya, teman-teman. Kayak yang soal tadi itu kan berdasarkan usaha atau kegigihannya ya, kalau achieve. Nah, makanya itu dia bisa disebut achieve. Mungkin dari yang pertanyaan pertama, Insinyur TP Rahmat mendapatkan gelar honoris causa. Nah, gelar honoris causa ini, teman-teman, ini bukan gelar pendidikan, ini tuh gelar yang memang dikhususkan untuk dia, untuk si Bapak Rahmat ini. Benar-benar gelar istilahnya seperti gelar mewah. Dikasih ke dia, diberikan ke dia, gitu teman-teman. Bukan, ini nggak ada penambahan gelar pendidikan lagi dia, bukan. Kayak profesor. Nah, profesor itu kan sebenarnya gelar kehormatan ya teman-teman. Hampir sama sebenarnya kayak gelar honoris causa ini. Gitu. Nah, profesor itu bukan dia ngelanjut strata 4 ya, bukan dia ngelanjut di S4 ya, nggak ada. S4 itu nggak ada, sampai S3 aja pendidikan kita ya, teman-teman.
Nah, jadi kalau ada seorang profesor, dia dikasih gelar itu misalnya dari USU, misalnya dari USU dia gelar profesor. Nah, itu gelar kehormatan, teman-teman. Maka dia termasuk kalau misalnya profesor, profesor kok doktor itu gelar ini ya, gelar pendidikan ya, karena dia S3 kalau doktor. Profesor, misalnya profesor B atau profesor A dari USU. Dia diberikan gelar itu dari USU. Nah, maka dia termasuk ke assigned status. Gitu, teman-teman. Jadi honoris causa ini bukan gelar pendidikan dia ya, melainkan gelar kehormatan. Gelar yang khusus diberikan ke Pak Rahmat ini. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6, teman-teman. 2 menit ya, ditunggu ya. 2 menit ya, terlena sama soalnya. Pelan-pelan ya belajarnya ya. Memang sosiologi butuh teliti, teman-teman. Oke, 2 menit ya teman-teman ya, sampai jam 16.38 teman-teman. Oke ya, udah jam 16.38. Nah, teman-teman ada yang jawab A dan ada yang jawab tadi dilihat ada yang jawab B juga nih. Ya, ada yang jawab A dan ada jawab B. Nah, kita lihat ya, teman-teman, kita lihat. Rini adalah seorang petugas kepolisian, plot twist kita lihat ya. Dan juga seorang ibu rumah tangga nih. Kemanapun ia pergi, orang-orang di kotanya selalu menganggap ia seorang polisi, seorang polwan. Hal ini menunjukkan bahwa status yang disandang oleh Rini adalah, nah yang A itu master status, yang B itu achieve status. Nah kita lihat ya pembahasan dan jawabannya. Nah, jawabannya ternyata master status, teman-teman. Master status. Status utama atau master status adalah status yang mendominasi, teman-teman. Mendominasi yang lain. Sehingga menentukan posisi seseorang nih dalam masyarakat. Status yang mendominasi yang lain. Sehingga menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Kita lihat lagi ya soalnya sebentar, kita lihat lagi, tunggu. Nah, Rini adalah seorang petugas polisi dan juga seorang ibu rumah tangga. Kemanapun dirinya pergi, orang-orang di kotanya selalu menganggap dia seorang polisi. Hal ini menunjukkan bahwa status yang disandang oleh dia merupakan, ya teman-teman, master status. Karena dia itu orang-orang lebih banyak menganggap dia sebagai polwan, teman-teman. Karena dia menganggap
orang-orang itu lebih menganggap dia sebagai all one, bukan ibu rumah tangga gitu teman-teman. Nah kalau achieve tadi begini, kalau yang achieve tadi itu dia sebenarnya kalau yang achieve status yang tadi dia didapat dari misalnya kayak tadi ya kayak soal kita yang tadi itu dia hanya petugas biasa di perusahaan elektronik yang soal yang tadi ya soal nomor berapa gitu dia hanya petugas biasa nih atau karyawan biasa di perusahaan elektronik. Lalu ia menjadi manajer di perusahaan elektronik itu. Dia diangkat menjadi manajer perusahaannya. Nah, maka yang tadi disebut dengan achieve status. Yang soal tadi kita sebut dengan achieve status, gitu teman-teman. Nah, kalau yang master ini memang dia lebih dominan. Kemanapun si Rini pergi, pasti orang-orang atau masyarakat di dekat dia orang-orang di kota dia itu mengetahui kalau dia adalah polwan, polisi. Ya, sementara dia di rumah juga sebagai ibu rumah tangga kan yang mengurusi rumahnya, mengurusi segala keperluan rumahnya. Sementara dia juga ibu rumah tangga di rumahnya. Tapi kan orang-orang di kota dia itu pada nggak tahu kalau dia juga ibu rumah tangga. Cuma orang-orang tahu itu dia hanya polwan gitu teman-teman. Selain polwan orang-orang nggak tahu kalau dia ternyata ibu rumah tangga juga gitu teman-teman. Jadi jawabannya A ya. Ntar jadi jawabannya itu A, master status. Ini apa nih? Kalau highly sama active apa Kak penjelasannya? Maksudnya kalau highly ini yang apa ya? Maksudnya menyangkut pertanyaan yang mana nih ya? Fari. Oh, opsi D sama E. Bentar ya, tunggu. Oke, tapi maaf ya, ini sebelumnya aku kurang tahu sebenarnya kalau yang highly status dan active status. Sebenarnya ini nggak ada ya di penjelasan tentang ini kan juga tentang stratifikasi sosial. Paling yang adanya itu di penjelasan stratifikasi tentang achieve, tentang ascribe, tentang assign, ya kan teman-teman. Nah kalau master status kan juga nggak ada ya sebenarnya. Kalau master status sebenarnya juga nggak ada. Nah jadi ini pengetahuan baru untuk kita teman-teman. Master status ini memang pengetahuan baru untuk kita, gitu teman-teman. Makanya dengan perbanyak latihan soal sebenarnya lebih memudahkan ya daripada membaca materi ya sepertinya ya. Iya makanya kalau yang highly dan active status sebenarnya aku kurang tahu ya teman-teman maaf. Dan memang dengan latihan soal begini master status itu ternyata ada. Inilah pengetahuan baru teman-teman. Master status. Nah, ini ada yang jawab. Active status itu contohnya Pak Guru yang merangkap RT. Kalau di masyarakat dipanggil Pak RT. Kalau di sekolah dipanggil Pak Guru. Oh, gitu. Oke. Terima kasih Arzel atas penjelasannya. Cuma pengecoh jadinya ya. Iya, sebenarnya bisa dibilang mengelabui juga sih sebenarnya yang dua jawaban ini kan. Biar kita makin apa ya makin berpikir kritis sebenarnya makin berpikir lebih kritis ini apa nih mungkin kalau dia highly lebih dari master mungkin kalau dia aktif lebih dari highly gitu ya pasti teman-teman mikirnya sebenarnya iya ini mengelabui kita bisa mengelabui pemikiran kita yang highly dan aktif teman-teman gitu oke sampai di sini ada yang mau nanya kira-kira pertanyaan apapun gitu tentang UTBK, tentang soal-soalnya, atau tentang materi struktur sosial yang masih teman-teman bingungin gitu. Kita udah nggak ada soal lagi ya. Kita udah nggak ada soal lagi, soalnya cukup sampai
6. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, sama-sama Nabila. Baru join. Ya ampun. Kenapa baru join? Iya, sama-sama ya, guys. Tunggu, yang mana tadi yang baru join? Siapa yang baru join tadi? Tunggu ya. Kimochi. Oh. Gimana ya? Oh, baru join ya. Ini nanti sebenarnya ini dimasukkan ke G Drive sih. Ininya. PPT-nya dari mulai materi struktur sosial yang kemarin gitu kan. Dimasukkan ada G Drive para tutor gitu teman-teman, dan itu ada di mapel sosiologi, dan nanti ini aku masukkan juga di mapel sosiologi G Drive itu teman-teman. Tapi apakah dikasih ke kalian G Drive-nya atau gimana ya? Kurang tahu juga tuh kakak. Nanti kakak tanya lagi ke itunya ya, ke orang ininya. Jurusan apa kak? Oh, jurusan ilmu kesejahteraan sosial teman-teman, atau yang biasa disebut dengan KESOS, kesejahteraan sosial di USU. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Iya, masih kuliah dong ini, masih kuliah. Masih kuliah ya, aku masih kuliah juga teman-teman. Kalau sekarang udah jam-jam sore udah nggak ada kuliah lagi teman-teman. Udah nggak ada kuliah lagi. Nanti G Drive-nya dikasih ada di link sosmed ada di link sosmed amatoris ya teman-teman. Oh ya, izin live. Oke, Kimochi. Ya lain kali jangan telat lagi ya. Bentar. Semester, aku semester 4 teman-teman.